ilaha illallah Muhammadur Rasulullah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama baca Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Jamaah kajian hikam yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 41 nasihat ya dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, dan insyaallah kita akan masuk yang ke-42 ya. Sebagai ringkasan, kemarin pada nasihat yang ke-41 Imam Ibnu Athaillah mengajak kita untuk tidak lari dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mencari sesuatu hal yang bernilai fana atau bernilai yang tidak memiliki kekekalan ya. Nah, nasihat yang ke-42 ini juga hampir tidak jauh beda, hanya saja dia memiliki penekanan di mana Al-Imam Ibnu Athaillah bernasihat kepada kita, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir riha yasiru wal makanul ladzi irtahala ilaihi huwa alladzi irtahala anhu. Janganlah kamu itu berpindah dari makhluk ke makhluk. Kaun itu makhluk atau ciptaan ya. Pindah dari makhluk ke makhluk, karena yang seperti ini apa kata Imam Ibnu Athaillah, fatakuna, maka engkau menjadi kahimarir riha. Apa kahimarir riha? Seperti keledai yang dipakai untuk menarik penggiling apa namanya tepung atau penggiling jagung. Kan orang dulu kan diikat di badannya apa? Keledai muter. Nah, kenapa seperti keledai penggiling jagung? Dia jalan, tapi jalannya tuh apa? Seperti orang dia berjalan tapi muternya di situ-situlah. Muternya apa? Di situ-situlah. Yasiru wal makanul ladzi irtahala ilaihi, tempat yang dia berpindah kepadanya itu tempat yang dia berjalan dari situ. Jadi artinya jalannya sama baik.
Nah, kita ini kalau bisa, kalau kepengen meningkat makrifahnya, tinggalkanlah makhluk, berangkatlah menuju Allah, ya. Jadi sebelum kita meninggalkan dunia ini secara jasad, tinggalkanlah dunia ini secara hati. Jangan kita ini berpindah hanya dari makhluk ke makhluk, karena kalau kita berpindah dari makhluk ke makhluk berarti sama seperti apa? Ya seperti tadi, seperti keledai yang disuruh narik mesin giling, nah yang muter, disitulah, ya. Kenapa diumpamakan seperti keledai? Nah, kita baca keterangannya Syekh Ahmad Az-Zarruq. Beliau menasihati kita, yaqulu la tatawajjah lil khalqi fi hawaijika. Jangan engkau itu menghadapkan dirimu kepada makhluk di setiap hajatmu. Fa innahum misluka fil hukmi. Kenapa? Karena makhluk yang lain sama seperti kamu. Kalau Pak Ari punya hajat, aku juga punya hajat. Makanya kita itu kalau sama manusia namanya bukan saling menyelesaikan masalah, tapi saling bersama-sama menyelesaikan masalah. Nah itu, makanya dalam Islam itu kalau sesama manusia, Pak Dokter, namanya bukan ista'ana, tapi apa? Ta'awanu alal birri. Yang ada itu sama-sama mencari pertolongan. Nah, satu sama lain saling membantu. Dengan membantu ini ikut jadi terbantu. Nah, itu jadi bukan berarti ketika sesuatu menyelesaikan masalah saya lalu dia berarti menyelesaikan, tidak. Dengan menyelesaikan masalah seseorang, maka maknanya nanti dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Sesuai dengan hadis yang lain, man kana fi auni Allahu fi kauni abdihi, maka huwa fi kauni akhihi, maka huwa fi auni akhihi. Allah akan nolong seorang hamba ketika hamba itu masih galak nolong saudaranya. Jadi ketika ada wong itu kepengen minta tolong sama kita, dibantu oleh kita, sejatinya ini jalan untuk nolongi kita sendiri. Karena nanti ada satu poin, mungkin masalah ini Pak Dokter menyelesaikan masalah dia, tapi ada masalah lain yang Pak Dokter butuh pertolongan Allah, maka Allah akan menolong Pak Dokter di titik yang orang lain tidak bisa nolong Pak Dokter. Nah gitu, ya. Itu apa namanya, logika ma'rifahnya begitu. Kalau logika akalnya tidak masuk, ya. Logika ma'rifahnya begitu. Makanya diminta oleh Imam Ibnu Athaillah, kita ini jangan sebenarnya minta tolong, jangan kita ini berpaling kepada makhluk, karena makhluk itu sejatinya sama. Sekalipun Pak Dokter itu bisa nolong mau di satu titik, sebenarnya Pak Dokter lagi minta tolong juga, cuma di titik yang lain. Sesukarno urusan belanja bulanan selesai, tapi ada urusan yang lain yang enggak selesai. Ada Pak Ari dalam urusan satu titik selesai, tapi ada di satu titik yang lain tidak selesai. Nah, jadi artinya semua makhluk itu sama-sama punya hajat, cuma hajatnya beda. Artinya kalau sama-sama punya hajat, hukumnya sama. Nah, kamu kalaupun minta tolong, jangan dijadikan apa? I'timad alaih. Apa i'timad alaih itu? Menjadi tempat sandaran, tapi tetap bersandarlah kepada Allah. Kenapa? Karena dulur yang galak nolong itu, yang detikkan hatinya galak nolong itu siapa? Ya Allah juga, gitu loh. Jadi kalau ada dulur kita galak nolong kita, yang detikkan hatinya galak nolong itu siapa? Allah. Karena bisa jadi ada yang secara finansial lebih mampu untuk nolong, tapi tidak didetikkan oleh Allah untuk nolong. Maka jangan heran kadang-kadang ada wong yang lebih susah dari kita,
kok lebih galak nolong kita daripada yang lebih hidupnya mudah. Ya. Nah, oleh karena itu balik kepada Syekh Ahmad Zarruq, la tatawajjalil khalqi fi hawaijika fa innahum misluka fil hukmi. Jangan kamu berpaling dari Allah menuju makhluk dalam semua hajatmu. Karena apa? Semua makhluk itu sama-sama punya hajat seperti diri kamu, gitu loh. Makanya jangan dijadikan salah satu pijakan utama untuk kamu. La tufariquma fi sifatin nafsi kadzalika. Ingat, hajat itu tidak pernah berpisah dari kamu berdua. Siapa kamu berdua? Yang minta tolong sama yang dimintai tolong, sama-sama punya hajat, gitu ya. Ini yang duduk di sini punya hajat masing-masing. Mang Salwat punya hajat kan? Punya hajat. Pak Ari yang lagi duduk tuh entah lagi mikir apa dia lagi punya hajat. Apalagi Minan ini samping Pak Ari itu, jangan-jangan ngaji ini dia lagi menenangkan diri sebenarnya. Bisa jadi duduk di sini nih dia sebenarnya bukan nak ngaji, lagi nak menenangkan diri. Maka yang duduk di satu tempat ya belum tentu seseorang itu lepas dari masalah. Malah yang kadang-kadang ya, yang berdoa tuh ya justru kadang-kadang yang nampak, kadang-kadang ada, jangan dikira yang tidak berdoa tuh dia lagi, kadang-kadang dia bingung nak minta apa. Aku nak minta cak mana lagi ya Allah, semua langkah aku buat. Maka jangan kita tengok wong yang lagi duduk segini, jangan dikira dia sedang tidak berdoa, tapi dia sedang berdoa dengan gayanya yang paling putus asa. Serius, ya, begitu tuh cara kita melihat dulur kita, ya. Maka jangan heran kalau ada dulur kita yang dia tidak galak minta tolong sama kita, apa? Bisa jadi dia memahami, ya Allah, aku tidak minta tolong sama siapa. Sedangkan orang lain juga punya hajat. Artinya dia lagi kebingungan, cak mana cara nak minta tolong, gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau kita punya kawan, punya dulur yang menurut dia kita tidak ngerti dia punya reaksi yang buruk, sebenarnya dia tuh lagi minta apa? Kepedulian kita untuk menolong siapa? Menolong dia, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita paham ngaji hikam ini Pak Pendi, maka hidup itu akan seperti antara para sahabat. Apa? Satu sama lain saling peduli, saling menyayangi, ya. Baiklah. Nah, tapi ala kulli halin, siapapun yang kamu minta tolong itu sebenarnya sama-sama makhluk. Kenapa? La tufariqu kuma mahawaij hajah, masalah itu tidak akan pernah berpisah antara kamu dan dia, sama-sama punya hajat. Cuma bedanya kalau seandainya ada orang nak ngutang sama dokter Topan beli beras, berarti urusan beras Pak dokter Topan sudah selesai. Tapi bukan berarti Pak dokter Topan tidak punya hajat, tapi punya hajat yang lain. Contoh, punya masalah dalam urusan karyawan, punya masalah dalam urusan kerja, punya masalah di satu sisi yang lain, ya. Mohon maaf, jangankan urusan makan, ada wong tua nak nginjak duit 1000 ya untuk anaknya tidak punya masalah. Aku nih Ustaz, jangankan nak nginjuk apa, nak cari makan, nak nginjuk anak jajan apa 1000 saya tidak punya apa solusi, ya. Maka kalau kita nengok ada wong yang mungkin di sedekahan kadang-kadang ngambil apa snack lebih banyak, biarin aja, tidak apa-apa. Jangan-jangan dia ini nak nganjuk duit anaknya jajan 1000 sulit, gitu ya. Nah, aidan tawajjuhuka lil aqwan takallubuha innama huwa ubudiyatul limislika. Ingat, kamu mengarah juga sama dia ini, sama-sama makhluk ini, ya artinya takallubuha apa? Seperti halnya dia juga mengarah kepada dirimu, apa? Sama-sama hamba, ya, sama-sama seorang hamba. Maka yang saya ceritakan kemarin tuh, saya udah cerita loh, ada seorang ulama
dari Mesir, gurunya Syekh Fauzi yang kemarin khutbah di sini. Dia punya 5 guru. Ya, salah satu gurunya namanya Syekh Misbah. Syekh Misbah ini ya hafal Quran, ahlul qiraah. Dia tuh punya kebiasaan sama istrinya setiap malam tahajudnya berjamaah 5 juz Quran. Seperti Ustaz Soekarno dengan istrinya lah di rumah setiap malam ya dapat baca Quran tahajud itu 5 juz satu sholat 5 juz, jadi 2 rakaat 5 juz. Subhanallah, di sana itu ada kuota haji. Kuota haji ini tapi pakainya undian, makanya masih bagus gitu ya. Sana pakai undian di Qur'ah, mungkin di zaman itu ya di Qur'ah. Nah ketika di Qur'ah tinggal 2 keluarga lagi, keluarga si A sama keluarga dia. Ketika di Qur'ah yang dapat keluarga dia, orang ini masyhur, yang keluarga ini ya belum sholat, belum bisa baca Quran. Apa kata Syekh tadi? Dia ngadunya sama Allah. Dia tidak ngadunya sama manusia, dia ngadunya sama siapa? Allah. Ya Allah, fadhahtana, betapa aku telah engkau permalukan ya Allah. Ngomongnya begitu dia sama Allah, betapa engkau telah mempermalukan kami ya Allah. Ya, kau izinkan mereka yang belum sholat sama belum bisa bacakan untuk berangkat haji, sedangkan kami ya Allah, hambamu yang berupaya mendekatimu, engkau tidak dapatkan izin jalan untuk berangkat haji. Biasa ngadunya seorang hamba, seperti dia ngadu dengan orang yang sangat dia kepengenkan bahwa perhatiannya. Kalau Allah dia mau begitu tidak tersinggung. Coba kalau kita ya mau anaknya Pak Ari manggil Pak Ari mungkin ayah ini malu ke aku nih ya. Tidak ada dia yang ada hubungan darah dinju, aku yang ada hubungan darah dinju, tidak dinju. Maksudnya apa? Ya Allah, aku yang ada hubungan denganmu, menghafal Quran, mempelajari ilmu, kok engkau biarkan aku tidak berangkat haji? Akhirnya mereka berdua tetap berdoa kepada Allah, ya wujud tidak wujud tetap sujud kepada Allah. Akhirnya malamnya didatangi oleh Rasulullah. Assalamualaikum, kata Rasulullah, wahai Misbah, sampaikan sama istrimu, kalian berdua tahun ini tetap akan berangkat haji, tapi gaya hajinya haji raja, haji undangan kerajaan. Nah bangun, dia menceritakan istrinya, wahai istriku, ya malam tadi Rasulullah mengasih kabar, tahun ini insya Allah kita tetap haji dan dapat undangan haji raja. Istrinya hanya bisa berdoa, amin. Kenapa? Siapa nak ngundang kita? Kita ustadz biasa, kita hanya syekh biasa, dosen biasa, dosen yang tidak punya apa ling-ling, koleha-koleha. Tak lama ada orang dari Mekah Umul Qura nelpon, tapi nelponnya bukan untuk haji, nelponnya untuk memberikan kesempatan memberi seminar keilmuan untuk apa? Menyampaikan ilmu qiraah ya. Dan waktu ditelepon untuk ngajar itu dia tidak kepikiran apakah nak dapat kesempatan haji atau tidak. Subhanallah, selesai ngaji, selesai belajar, tidak tahunya yang dari Ummul Qura ini apa? Bilang sama Syekh Misbah, wahai Syekh Misbah, aku minta 2 paspor kamu dan istri. Untuk apa? Untuk berangkat haji. Namanya orang yang sudah merasa dekat jalan lagi, tentulah bahagia, nangis luar biasa. Nah ini yang datangkan orang ini siapa? Allah yang detikkan, datang dikasih paspor. Akhirnya waktunya berangkat, mendarat di Mekah atau di Jeddah, itu sudah dikasih ini mobil besar, mobil mewahmu, ini hotelmu, makan dan minumlah di sini karena engkau diundang oleh raja untuk melaksanakan haji. Masya Allah. Nah itu yang disebut dengan apa? Kadang-kadang tawajjuhul khalqi itu kalaupun dapat sedikit, tapi pastinya lebih tidak dapat. Kenapa? Karena yang kau tuju sama-sama makhluk,
persis sama sepertimu, sama-sama punya hajat. Ya, sama-sama punya hajat. Contoh kalau ada wong yang biasanya nolong kita, tiba-tiba dia tidak bisa nolong kita, itu bisa jadi dia lagi punya hajat yang belum bisa kepikiran untuk nolong kita. Ya. Nah, ini ada cerita yang kedua. Ini cerita tercatat dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Ada dua orang miskin, bisa jadi pengemis. Di depan rumah, saya lupa nama perempuan ini, nama rumahnya rumah-rumah seorang perempuan. Orang kaya, subhanallah. Nah, di antara dua pengemis ini, ada salah satu yang agak dekat dengan yang punya rumah. Kenapa dia dekat itu? Ngolok yang punya rumah, supaya apa? Supaya lebih mencintai dia daripada yang ini. Nah, ternyata yang punya rumah memang mencintai dia. Dia mencintai dia. Dia ngolok terus masalahnya, ngalemi terus. Ibu, apa kabar? Ngolok terus lah ngomongnya. Kalian sih kok ini biasa baik. Saya dapat makan, alhamdulillah. Kalau ini bukan dapat makan baik, nak dapat banyak. Nah, terpikirlah tuan rumah ini, aku nak buat roti. Rotinya bisa dimakan, tapi di dalam roti itu, di dalam salah satu lauknya itu ada emas, supaya dia ini tidak jadi pengemis lagi. Nah, yang satunya supaya tidak ngecewai, masa yang satu diinjuk emas, yang satu tidak, diinjuklah makanan ini seolah-olah lebih mewah. Ayamnya 3, 4 ditaruh pojok rotinya. Nah, yang ini dah biasa-biasa baik. Harapannya yang punya rumah tadi pas dia buka roti, treng, buka ada duit, gitu. Nah, ada emas, ada perak. Ternyata wah effendi lain. Pas roti dibagi, yang ini dapat ayam, dapat ayam. Kemudian si ini dapat roti tapi pojoknya sederhana. Apa namanya, toppingnya tuh sederhana, agak semewah itu. Padahal maksud dia tuh, roti kan pasti disobek, ada duitnya. Jadi nampaknya biasa-biasa baik, tapi isinya. Nah, tapi saya balik ke pelajaran yang kemarin, dia ini makinya pakai mato. Nengok dia dapat ayam, kalau tidak kau tukaran, gak apa-apa. Kau udah kalah roti itu, oh kalah. Tapi ayam kok banyak, lah tidak apa-apa. Nah, subhanallah, yang si kok akhirnya bertukar. Yang si kok cuma dapat roti sama ayam, yang satu ternyata pas dibuka, masya Allah. Nah, makanya kita hati-hati. Ya, hati-hati. Begitulah cara Allah. Ternyata si tuan rumah ngomong, kau kok dapat ini? Iya, aku tengok dia ayamnya lebih enak, kan? Aku tuker weh. Tidak ngomong dia. Akhirnya yang tuan rumah nanya, memang kau selama ini apa? Ya, aku hanya berdoa sama Allah supaya aku diberikan makanan, diberikan sesuatu yang bisa menyelesaikan hajat aku. Ya. Kau apa? Aku udah payah-payah ngolok ibu nih, bahasanya saya itu udah payah-payah dapatnya cuma itu baik makan. Makanya aku minta ayam nih, untung pula dia galak ngenjuk. Nah, akhirnya dia tertipu dengan pandangan matanya sendiri. Jadi begitulah kadang-kadang ya, subhanallah, Pak Pendi. Jadi memang ya, makanya tawajjuhul khalqi, sama-sama hamba yang nilainya sama. Kadang-kadang karena seseorang itu lebih mintanya sama Allah, ya, maka insya Allah Allah punya cara untuk memberinya. Wa innama kunta syabihan fi dzalika bihimari riha li thalathi aujuh. Kenapa engkau disamakan dengan keledai yang buat apa? Keledai yang narik penggiling gandum tadi, kenapa? Ya kan, kita kalau seandainya sama-sama berpaling dengan makhluk, kita apa namanya, disamui dengan keledai tadi. Kenapa? Ada 3 alasan. 1, annaka tanazzalta fil khasasah manzilat tahu. Kamu sama-sama merendahkan diri. Ya, dia rendah, kamu rendah. Dia hamba, kamu hamba. Maka kamu sama saja menurunkan diri. Mestinya kamu itu menaikkan diri, gitu. Mestinya kamu itu meningkatkan diri, ya.
memang kita ini secara wasilah hidup, Allah itu nunjuk bantuannya tidak seperti kepada Nabi Musa. Datang makanan langsung catering dari langit, catering dari surga, nyangkut di pohon-pohon, tinggal ngambil. Kita memang dapat rezekinya dokter tidak seperti Sayyidah Maryam, sudah tersedia di pucuk meja. Seperti kata Zakaria, ini makanan dari mana? Ini makanan langsung dari Allah. Ya, tidak seperti itu kita memang. Kita tidak seperti Nabi Isa yang makanan habis tinggal angkat tangan langsung penuh dewe, malaikat yang langsung bawa ceretnya. Kita tidak seperti itu. Hidup kita seperti orang yang satu sama lain saling membantu. Tapi kadang-kadang kalau kita mintanya sama Allah, Allah akan datangkan seseorang yang menurut kita tidak kepikiran bakal bantu kita. Begitulah kira-kira, ya. Nah, ketika engkau terlalu mengandalkan makhluk, maka engkau sama-sama menghinakan apa? Sama dengan seperti khimar tadi, sama-sama berada di tempat yang hina yang sama. Maka mestinya kamu harus naik derajatnya. Id annaka fi milkil ghairi hamilun lahu ghairi mustafid min wujudi. Kenapa disamakan seperti khimar? Karena engkau berada pada milik orang lain yang membawamu kepada hal yang tidak kati faedahnya. Ya, tidak kati faedahnya, ya muter di situlah. Dan engkau tidak bisa kemana-mana karena engkau dalam milik orang lain. Yang kedua, i'tibaran bima yahsulaka min at-ta'fi ghairi hasil. Karena engkau disamakan dengan keledai tadi, karena apa? Engkau melakukan sesuatu yang capek tapi tidak kati hasil. Tidak kati hasil. Contoh, Pak Ari punya masalah dengan seseorang, ribut dengan Dionila, bertengkar dengan Dionila, diskusi dengan Dionila, tapi tidak kati ujungnya. Ya, Pak Soekarno dengan ada orang yang diajak ribut terus dengan Pak Soekarno. Capek lah kita neranginya, ujungnya tidak kati hasilnya. Ya sudah, sama seperti debat nasab Ba'alawi, yang menentang ya menentang, yang menerangkan ya menerangkan, ya, yang menentang tetap tidak nerima walaupun lah kalah debat di Banten kemarin, lah kalah pembuktian di Banten kemarin, tetap tidak kalah. Ya sudah deh, kalau tidak kalah sudah tinggalin. Maka kata orang itu, kalau orang itu sudah benci, sehebat pun apa kamu menerangkannya, tetap dia tidak percaya. Tapi kalau orang itu cinta, sekalipun Pak Soekarno tidak menerangkannya, dia tetap jatuh cinta. Nah, maka sama orang yang kalau kita terangkan tetap tidak galak, ya sudah, jangan capek-capek. Jangan capek-capek. Kaget pada saatnya dia ngerti dewe. Makanya ada sebuah status, pada saatnya kamu akan mengerti. Ya, sampaikan apa yang mestinya disampaikan. Tidak perlu kita sampai harus capek-capek, tidak perlu. Yang dokter harus capek didik anak-anak, yang Ustaz Soekarno harus capek didik diri dan keluarga. Taruh ngalayani orang yang tidak kati faedahnya untuk apa? Sehebat apapun nak diterangin tidak ngerti. Ajak orang kepada Islam. Ya, contoh, bukan main tuh dokter-dokter, ayo ngaji kitab Ibanatul Ahkam, ayo ngaji. Yang nak ngaji ya hadir, yang tidak ngaji, tapi ya tetap jangan jadi beban, ngajak terus, jangan percuma aku ngajak ada ikut. Nah ini yang salah, ngajak saja, jangan dibebani wong nak ikut atau tidak. Yang hadir dalam pengajian itu satu sekalipun tetap ngaji, karena yang penting dokternya yang ngaji, bukan orang lain. Kalau yang lain ikut, alhamdulillah, berarti tempat ini bisa diikuti oleh orang lain, gitu kan. Yang nak ngaji itu ada poin tersendiri, tidak baca, gitu ya. Maka jangan besarkan majelismu dengan jumlahnya, tapi besarkan majelismu dengan apa? Makna dan hikmahnya. Karena yang penting majelis itu apa yang dilihat oleh Allah, bukan dilihat oleh makhluk. Dan itu pun tergantung. Ya kan yang ngisi ngaji model jaku ini,
Ya beginilah, karena mungkin itulah cara pandangnya kepada Allah, sedikit ya sedikit juga. Beda dengan orang-orang yang punya daya tarik. Karena apa? Allah lah yang menanamkan daya tarik itu sendiri. Jadi kita pokoknya jangan capek-capek sendirilah dengan sesuatu yang tidak kate hasilnya. Yang ada hasilnya apa? Pengajian itu berjalan, yang dokter buat itu pahalanya juga berjalan. Yang tidak ngaji berarti tidak dapat ilmu, tidak dapat pahala. Yang hadir ngaji dapat ilmu, dapat pahala. Alhamdulillah kalau ngaji di rumah berarti ada snacknya. Nah, dapat galau-galau. Yang ketiga, kenapa kita disamakan dengan khimar? Fima huwa bihi minal wahmi wasyughlid daim. Kenapa? Karena di dalam disamakannya kita dengan khimar apa? Khimar itu kan dibudikan, dibodohi oleh siapa? Oleh si yang punya apa? Kan untuk supaya khimar itu bergerak, nah disuruh ngejar ya Pak. Tidak tahu kitanya mungkin belum kegambar ya cak mano khimar yang ada di Yaman, khimar yang ada di Mekah yang dulu untuk apa? Jadi supaya bergerak tuh dokter, dia dikasih apa? Dikasih umpan yang dia kejar. Nah, jadi dibudi gitu lah. Jadi disuruh sibuk terus tapi tidak dapat. Karena kalau dapat berhenti itu himar. Nah, makan dia, tidak bergerak. Tapi disuruh ngejar. Nah, kita ini di dunia suruh ngejar, tidak dapat. Nah, ngejar kekayaan. Oh, dikejar, tidak dapat, tidak kayo-kayo juga. Kalaupun dapat, masih nak nyari lagi. Kenapa? Takut yang dapat hilang. Nah, itu kita tuh. Nah, jangan capek-capek. Tetap laksanakanmu, tapi tadi jangan berpaling dari Allah. Nah, kalau khimar dia tidak berpaling, dia disuruh stop. Selagi yang ditengoknya itu makanan dia, makanya orang yang pas waktunya sholat tidak sholat, orang yang tidak bisa membedakan mana yang halal dan haram seperti khimar. Ngejar saya itu haram, tidak pokoknya. Akhirnya ya mohon maaf, tidak dapat dari yang halal, dari yang haram. Nah, tapi kalau orang yang sadar, waktunya azan berhenti, waktunya dia sholat, waktunya ini, oh ini ada yang halal, tinggalkan yang haram. Oh ini waktunya saya bersama keluarga, saya sama keluarga. Oh ini waktunya saya hadir acara tetangga, saya hadir. Nah, kalau yang sadar seperti ini, maka dia tidak seperti himar. Nah, tengok himar tadi itu, tidak sadar dia, tidak sadar kalau dia jalan di situ lah. Nah, tidak sadar dia jalan di situ, tidak sadar kalau yang dia makan ini budian dikejar-kejar. Nah, ini saya tahu gambarannya karena di Yaman kayak itu. Nah, ini himar keledainya tidak galak jalan kalau tidak dipasangi apa. No, dia ngejari sesuatu yang tidak dia dapat. Makanya di sini beliau mengatakan fima huwa minal mahmi apa? Angan-angan yang membuat dia sibuk terus tapi tidak ada hasilnya. Nah, makanya kata beliau, jalanlah di muka bumi ini, bawa hatimu mencari nafkah untuk mencari ridhonya Allah, bawa hiduplah dengan istrimu dalam rangka mencari apa? Ridho Allah. Bangunlah rumah tanggamu dalam rangka apa? Mencari ridho Allah. Bersahabatlah dengan sahabatmu dalam rangka apa? Mencari ridho Allah. Jadi kita ngomong seperti ini bukan berarti balik nih istri dicerai, aku nak meninggalkan dunia. Tidak. Istri ini yang dicari dari istri itu adalah bukan nurutnya, tapi ridhonya. Makanya kalau ada wong yang punya istri tidak nurut, seperti Sebaja Lahban masih sanggup. Kenapa? Karena di sini ada pahalanya. Ada pahalanya. Makanya kata Gus Baha, saya kalau dengar istri yang lagi ngomel senang. Kenapa? Allah lagi ngasih pahala sabar. Kan ada pahala syukur, ada pahala sabar. Pahala syukur kalau dapat nikmat. Kalau pahala sabar kapan dapatnya? Ya waktu dapat susah. Tidak bakal sabar, tidak dapat pahala sabar karena kau udah katain susah. Maka kalau ada di kantor yang meluat, nah ini Allah nak ngasih pahala sabar. Dari sekian 10 yang paling meninggi kepala dia nilai. Aku sama yang lain alhamdulillah bersyukur. Nah, dapat pahala syukur. Nah, gara-gara sikoknya lah. Tapi itulah beratnya. Cuma uang sikoknya lah bikin mening kepala. Ya, Rahman ada berapa anggota? Dari sekian banyak anggota mungkin ada ya sikok yang mening kepala. Disuruh paling lambat,
Nah jadi Wak Pendi, kalau di antara anak kita yang lainnya alhamdulillah, kalau yang lain itu masya Allah bagus, kalau tinggal yang si ini lah, nah berarti Allah tidak galak melepaskan kita dari pahala pahala sabar. Dan bisa jadi kalau tidak gara-gara ini kita tidak katik susahnya, tidak katik susahnya. Anak bagus, istri bagus, mertua pandai, karyawan masalah, ya karyawan bagus, tetangga masalah. Tetangga bagus, teman kerja masalah, teman kerja bagus, penyakit datang. Jadi pokoknya hidup ini ya, nah ini bukan apa, ini Fahmi pernah terceletuk sama santri waktu itu. Jadi sebelum sakit itu pernah terceletuk begini, kakak ini nak apa lagi kalau tidak bersyukur sama Allah. Alhamdulillah haji ladeh, umroh setiap tahun. Alhamdulillah hampir semua doa dikabulkan oleh Allah. Nah, tidak lama habis itu dokter, habis itu Wak Pendi dikasih oleh Allah makna yang lain. Maka itu hati-hati kalau lagi diingati oleh Allah dengan segala nikmat, ada baik nanti dengan sesuatu yang kita ini kadang-kadang tidak sadar nikmat Allah banyak, tinggal bersyukur atau tidak. Nah sama Allah, nah aku belokkan kau sebentar ya. Alhamdulillah yang kategorinya mestinya Fahmi ini cak mano ya, alhamdulillah ada jalan yang mungkin menurut orang lain yang tidak dapat. Nah ala kulli halin, makanya semangat ngaji ini sebenarnya, ngaji ini memahami diri sendiri. Oh ya Allah, aku nih selama ini sibuk kemana-mana untuk bertemu dengan makhluk, padahal dia tuh sama-sama makhluk dengan diri kita. Nah itulah, jadi apa namanya, Imam Ibnu Athaillah menyamai seseorang yang senantiasa mencari makhluk tapi melupakan Allah persis seperti keledai yang dikerjoi tukang apa tadi, terigu suruh berjalan, tapi jalannya di situ-situ pula menghinakan diri dengan mengejar sesuatu yang tidak ngerti hasil. Nasihat dari seorang ulama di sini disebutkan, iyyaka antulahidha makhluqan wa anta tajidu ila mulahadatil haqqi sabila. Waspadalah ketika engkau punya masalah, engkau lebih melirik makhluk daripada melihat Allah, padahal Allah lebih punya jalan daripada makhluk yang kau lihat. Waspadalah. Jadi kita ketika ada masalah, jangan nyari siapalah yang ku minta tolong, tapi mintalah sama Allah. Siapa tahu, bukan siapa tahu, pasti Allah akan memberikan tolong. Walaupun apa yang kamu lirik itu belum tentu bisa menunjuk pertolongan. Dalam kenyataannya, berapa kali kita nih, aku tuh dekat sama dia dan aku dulu pernah nolong dia. Pasti dia masih galak nolong aku. Ternyata bisa jadi yang dulu pernah kita tolong belum tentu bisa nolong kita. Menurut kita, dia tuh bisa nolong ini karena apa yang aku minta tolongnya lebih kecil daripada yang aku tolongi. Ternyata tidak bisa juga. Tiba-tiba ada orang lain yang menurut kita bisa lebih nolong kita. Sama seperti dalam dunia cangkok ginjal, itu ada yang sebelum saya itu yang ngasih motivasi, itu dia justru bukan dapat dari yang lebih muda dari dia umurnya, malah ada yang lebih tua di usia 50 tahun dan menurut dokter ginjalnya lebih bagus daripada yang muda. Maka kadang-kadang sibuk nyari pencangkok ginjal yang muda, ternyata yang tua lebih cocok dan lebih baik. Itu Pak Pendi. Jadi dia dapatnya malah yang bapak-bapak yang di usia umur berapa 50 tahun dan menurut dokternya ini ginjalnya bagus nih ya. Nah, uji bapaknya, ternyata rezeki anak aku ya dapat orang yang lebih tua. Nah itulah cara Allah kalau nak nolong seseorang ya. Jadi Allah lah yang punya jalan. Wa qala Ibnu Samad kataba ilayya akhun li, aku punya saudara nulis surat, ini istata'ta an la takuna li ghairillahi abdan ma wajadta minal ubudiyah lahu bada faf'al. Ya, apa kata beliau? Menulis surat memberi nasihat. Kalau bisa, janganlah kamu menjadi hamba untuk selain Allah. Ya,
ma wajadta minal ubudiyah lahu, tidak akan engkau dapati ya minal ubudiyati lahu badan faf'al, ya, sama sekali kamu tidak akan bisa menjadi seorang hamba sama-sama dengan hamba. Maka lakukan, maksudnya lakukan apa? Jangan pernah menjadi hamba bagi sesama hamba. Nah, jangan pernah menjadi hamba menjadi sesama hamba. Kenapa? Karena akan nampak, ya, nampak segala hal yang tidak kita inginkan. Sebagai nasihat yang terakhir, idza nazalat bika hajatun fa'anzalaha billah fa'anzilha billah fa in qadaha fadzalika wa illa lam taqif bi babil dalil wala haqir. Kalau kamu punya hajat, bawa hajat itu kepada Allah. Kalau Allah mengabulkannya, maka itulah rezekimu. Kalau tidak, falam taqif, jangan engkau berdiri di pintu kehinaan. Maksudnya apa? Jangan berpaling dari Allah. Walaupun tidak dapat, belum dapat dari Allah, jangan lari dari Allah. Itu yang istilah orang itu, wujud tidak wujud, tetap sujud kepada Allah. Artinya Allah Allah lebih yang kamu cari daripada hajatmu sendiri. Makanya kata Agim tuh, kalau doa jangan maksa. Doa ya doa saja, karena kamu seorang hamba. Balik ke kaidah kita yang dulu, berdoa bukan berarti memberitahu Allah. Berdoa itu hanya menghambakan diri kepada Allah. Jadi Ustaz Soekarno kalau berdoa jangan seolah-olah nunjuk tahu Allah, ya Allah, aku punya hajat ini. Kita berdoa, tidak berdoa Allah tahu. Tapi kata Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata apa? Berdoa itu sebagai saksi kepada Allah kalau kita ini adalah perlu dengan Allah. Makanya syairnya dia, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup bagiku Allah itu dengan ilmunya tahu kalau aku ini ada yang diminta. Lalu fadu'ai wa btihali syahidun li biftiqari. Doaku dan mintaku serta usahaku hanya sebagai saksi kalau aku benar-benar perlu dengan Allah. Jadi doa itu hanya bentuk proposal saja, hanya bentuk apa namanya, ungkapan saja. Seperti Pak Soekarno tahu Allah itu cinta dengan kita, tapi kita kepengen nyebut menunjukkan cinta dengan apa? La ilaha illallah. Ya Allah, kalau aku tidak bersuara kau tahu, tapi aku ini kepengen apa? Menyuarakan cintaku. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah, aku tidak bersuara pun kata Pak Ari, kau tahu, tapi aku pengen mensuarakan. Kenapa? Rasanya kau tidak disuarakan kau sakit di hati. Karena orang yang cinta itu kalau tidak mensuarakan terpendam cinta lemah. Benar tidak Pak Ari? Waktu jatuh cinta pasti pengen ngomong. Walaupun Tino ini tahu kita cinta, tapi kita kepengen mensuarakannya. Kalau Allah tidak perlu kita suarakan, tapi suara ini perlu melepaskan diri apa yang terjanggal di sini. Maka tidak kata lain, Ustaz Soekarno, berdoa itu hanya ibadah saja kepada Allah dan jangan maksa. Ya kehendak Allah lah. Allah nak nginjuk jadi, Allah tak nginjuk jadi. Usaha terus dengan dunia ini semuanya diberikan kepada Allah. Ini sajalah nasihat dari Imam Ibnu Athaillah. Yang jelas, dokter boleh pergi kemana-mana, tapi Allah senantiasa, tapi kita tidak kemana-mana dari Allah. Jadi pergilah kemana-mana, tapi Allah, kita jangan kemana-mana dari Allah. Jangan berpaling dari Allah. Makanya ada orang bertanya sama saya dulu, pernah saya ceritakan, Ustadz, mana kalau sholat hatinya kemana-mana? Lebih baik sholat hatinya kemana-mana daripada kemana-mana tidak sholat. Itu jauh lebih baik. Lebih baik sholat hatinya kemana-mana daripada kemana-mana tidak sholat. Ya. Ini yang lebih mecot lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, iringi kaki kami, pikiran kami kemanapun dan apapun ya Allah. Tapi
Jangan palingkan hati kami darimu ya Allah. Jadikan kami orang yang kemanapun kami, Engkau senantiasa berada di hati kami ya Allah. Dan jadikanlah kami orang yang senantiasa meletakkan Engkau dalam hati kami ya Allah, atas semua kasih sayangmu, kebaikanmu bagi kami ya Allah. Kalau ada sesuatu yang kami inginkan, kami cintai, jangan jadikan sesuatu yang kami cintai itu menjadikan kami berpaling darimu ya Allah. Tapi tidak ada lain, sesuatu itu akan terwujud ketika kami tidak berpaling darimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, hidup ini hanyalah sebuah transit bagi kami ya Allah, tempat mampir untuk merehatkan diri sambil menunggu Engkau mengirimkan malaikat Israel untuk membawa kami ke hadapanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah.